Halo sahabat budaya. Sahabat budaya, tentu tidak asing dengan tokoh yang bernama Raden Gondomono. Di mana dia adalah seorang pangeran yang gagah dan kesatria, namun lebih memilih dirinya untuk menjadi seorang patih. Padahal dia telah digadang-gadang untuk menduduki singgasana setelah lengsernya ke Prabon ayahandanya. Tetapi dia lebih memilih untuk pergi dari negaranya dan mengabdikan diri pada raja yang arif dan bijaksana. Lalu bagaimanakah kisahnya? Saksikan terus video berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dikisahkan, meski sudah sekian lama berumah tangga, pasangan Prabu Gondobayu dan Gondor ini belum memiliki anak. Namun, Raja Negara Pancolo ini tidak galau dan putus asa. Setiap hari ia bersama sang istri terus berusaha seraya memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan keturunan. Usaha dan doa mereka akhirnya terkabul. Mereka memiliki anak kembar. Anak yang lahir pertama perempuan diberi nama Gondowati, sedangkan yang lahir berikutnya laki-laki diberi nama Gondomono. Betapa bahagianya keluarga Gondobayu dengan kelahiran kedua anak sekaligus itu. Namun, untuk sementara, Gondobayu dan Gondor ini harus berpisah dengan anak laki-laki mereka. Batoro Narodo, salah satu dewa kahyangan Jonggring Saloko, membawa Gondomono dan kemudian menyerahkannya kepada Batoro Bayu untuk diasuh dan dibesarkan. Selama menjadi anak Batoro Bayu, Gondomono pernah menjadi seraya atau bala bantuan dewa, untuk mengusir Resi Jarwodo yang mengobrak-abrik kahyangan. Pasukan para dewa tidak ada yang mampu, untuk menghentikan amarah pengacau yang bertiwikrama menjadi raksasa menggiriskan itu. Jarwodo mengamuk karena kecewa kepada dewa, yang menolak permintaannya agar menghidupkan kembali saudara tuanya, Jarwati. Kakaknya itu bunuh diri karena malu setelah cintanya ditolak Pandu, Pangeran tampan Ngastino putra Prabu Kresnodwipoyono. Setelah dinilai cukup modal sebagai kesatria, Batoro Bayu memerintahkan Gondomono kembali ke Marcapada. Para dewa memberikan pesan bahwa, kesatria adalah pejuang di garis keutamaan serta tidak mempunyai pamrih lain. Gondobayu sangat gembira putranya telah kembali. Apalagi keturunannya itu telah menjadi pemuda yang gagah perkasa. Tidak ada kekhawatiran akan kelanjutan kepemimpinan di Pancolo. Gondomono pun kemudian diwisuda menjadi putra mahkota yang berarti bakal menjadi raja berikutnya. Pada suatu ketika, atas izin sang ayah, Gondomono mengadakan Giri Patemboyo atau sayembara perang. Siapa saja yang bisa mengalahkan dirinya berhak memboyong Gondowati. Satu sisi, ia ingin meneter atau menguji kekuatan otot dan tulangnya, di sisi lain berharap kakak iparnya adalah orang sakti mandraguna. Tidak terhitung banyaknya raja, pangeran, kesatria, dan pemuda dari berbagai negara yang mengikuti sayembara. Namun, tidak ada satupun yang mampu menundukkan Gondomono. Mereka kembali ke negara masing-masing dengan tangan hampa. Terakhir, datanglah Sucitro yang langsung naik ke gelanggang perang. Namun, seperti peserta lainnya, pemuda yang mengaku dari negara Ngastino ini tidak berkutik. Pada saat itu Gondomono berpesan kepada Sucitro, agar Raja Ngastino, Prabu Pandu Dewonoto saja yang mengikuti sayembara. Keikutsertaan Sucitro, yang aslinya dari negara atas angin, dalam sayembara tersebut sebenarnya diperintah Prabu Pandu yang tidak lain adalah gurunya. Sucitro memohon maaf karena gagal mengemban misi. Dia pun menyampaikan pesan undangan Gondomono. Terkesan dengan keampuhan Gondomono, Prabu Pandu lalu menjajalnya. Ternyata putra mahkota Pancolo itu memang pilih tanding, tidak sembarangan. Namun, di depan Prabu Pandu, Gondomono masih kencur, takluk tanpa syarat. Sebagai pemenang, Prabu Pandu berhak memboyong Gandawati. Namun, dengan hak prerogatifnya, putri Pancolo itu ia berikan kepada Sucitro.
Yang kelak di kemudian hari, Sucitro menjadi Raja Pancolo bergelar Prabu Drupodo. Gondomono kagum kepada Prabu Pandu. Meski secara fisik tampak biasa saja dan berpembawaan halus, Prabu Pandu sangat sakti. Dia merasa masih belum apa-apa, sehingga muncul keinginannya untuk ngangsu atau menimba ilmu kepada Prabu Pandu. Pasca sayembara, Gondomono mohon pamit kepada ayah dan ibunya, untuk mengabdi kepada Prabu Pandu ke Ngastino. Meski agak kecewa, Gondobayu mengizinkannya. Ia sangat mengenal Prabu Pandu, apalagi dirinya juga berkawan dekat dengan ayahnya, Prabu Kresnodwipoyono. Dengan tangan terbuka Prabu Pandu menerima Gondomono sebagai muridnya, yang kemudian menjadi salah satu siswa terbaik. Berkat ketekunan menyerap berbagai ilmu, terutama Aji Kawijayan atau kesaktian, Gondomono disegani siapapun. Menurut seni pakliran, Gondomono memiliki banyak ajian. Di antaranya, aji sepi angin sehingga ia bisa berlari bak kilat. Kemudian Bandung Bondowoso yang membuatnya memiliki tenaga 1000 gajah, dan bisa menghancurkan apapun. Ada pula Blabak Pangantol-Antol yang menjadikannya tidak mempan senjata. Prabu Pandu terkesan dengan Gondomono, dan kemudian mengangkatnya menjadi patih di Ngastino. Gondomono bangga karenanya, ini kepercayaan besar yang harus diemban dengan jiwa pengabdian dan sepenuh hati. Dengan kepemimpinan Prabu Pandu dan Gondomono menjadikan Ngastino semakin kuncara. Banyak negara yang tunduk dan menjalin persahabatan. Ngastino pun menjadi negara yang adil dan makmur. Demikian video kami kali ini, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam budaya.